tidak akan membiarkan kamu anak satu-satunya kawin dengan orang miskin. Aku akan berusaha meyakinkan ayah dan Budi Rosmina bahwa aku hanya mau kawin dengan orang yang aku cintai. Bicara yang benar. Farida kemana? Saestu, Ndoro. Tadi, Tenayu bilang mau ke sungai. Cuma ke sungai. Sampai sore begini belum pulang. Iya. Dia pergi dengan laki-laki. Farida sudah punya kekasih. Yang saya tahu, tidak, Ndoro. Kalau kamu bohong, awas. Aku usir kamu dari sini. Ida? Farida? Kamu dari mana? Bicara terus terang. Dari sungai. Janjian dengan laki-laki di sungai itu. Syukurlah. Aku sudah cemas kalau kamu bergaul dengan laki-laki rendahan. Kamu jangan bergaul dengan laki-laki manapun. Sebab aku sudah memilihkan calon suami buat kamu. Tampan, berpendidikan, dan kaya. Biar tampan, berpendidikan, dan kaya. Kalau tidak cinta, saya tidak mau. Kamu jangan ngomong begitu. Kamu belum lihat orangnya sih. Sekali melihat, pasti kasmaran. Saya tidak mau kawin dengan laki-laki yang tidak saya kenal sepenuhnya. Nanti juga kamu akan berkenalan. Di situ, kamu akan tahu semuanya. Bude tidak usah repot. Biar saya yang menentukan sendiri. Farida? Sudah berani dia melawan aku. Berani menentang aku. Jangan-jangan dia sudah punya... Iya, Farida sudah punya kekasih. Anakmu sudah punya kekasih. Dia sudah punya pilihan sendiri. Siapa? Mana aku tahu? Kamu bapaknya. Seharusnya kamu yang lebih tahu. Tidak. Sungguh. Sama sekali saya tidak tahu. Bayu tahu dari mana? Farida yang mengatakannya sendiri. Dari omongannya yang selalu membantah aku, kelihatan sekali kalau dia sudah punya kekasih. Kalau sudah begini, pasti dia tidak akan mau aku ajak ke rumah Juragan Darwis. Padahal aku sudah janji, besok akan bawa Farida ke rumahnya. Cari akal. Pokoknya aku nggak mau tahu. Besok Farida harus ikut aku ke rumah Juragan Darwis. Ayah tidak enak badan, Farida. Ayah kecapean. Makanya kalau kerja ingat waktu. Sekarang istirahat saja. Biar nanti saya minta Kang Minto gantikan ayah mengawasi pekerja. Tidak usah. Si Binto sudah ayah panggil tadi. Kamu antarkan saja surat ini. Kepada siapa ayah? Bude Rusmina akan menyertai kamu. Bude Rosmina. Turuti saja apa kata ibu. Kisruh juga anak itu. Apa katanya? Dalam suratnya dia bilang, dia sudah punya kekasih. Perempuan Belanda. Ngawur. Memangnya di kampung kita ini sudah tidak ada perawan cantik apa? Ih, amit-amit. Kalau aku harus punya menantu perempuan Belanda. Nah, itu tamunya sudah datang, Bu. Ah, iya.
cantik juga orangnya ya, Bu. Iya, aku yakin kali ini Mardian tidak akan menolak. Mari silahkan. Apa kabar? Baik. Ini Pak. Loh, ini yang namanya Farida. Iya, Juragan. Dulu waktu kesini masih segini. Sekarang sudah besar seperti ini. Kalau ketemu di jalan, mana saya tahu kalau ini Farida. Cantik sekali ya Pak. Iya. Aku nggak mengira kalau Pak Raisman punya anak perempuan secantik ini. Mari, silakan. Oh iya, silahkan. Farida, Surat dari ayah. Juragan Darwis yang terhormat, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak bisa datang, dikarenakan kesehatan saya agak terganggu. Namun demikian anak saya Farida tetap datang. Wassalam, Raisman. Ayahmu tidak bisa datang. Tapi tidak apa. Yang penting adalah kamu. Tapi saya bangga sekali bahwa calon menantu saya orangnya cantik sekali. Ya, Bu? Iya, saya yakin Mardian akan setuju. Sebab laki-laki mana yang tidak akan tergila-gila melihat gadis cantik seperti ini. Saya suka kepada Farida, tapi emak tidak suka kepada ayahnya. Sampai kapanpun, emak tidak akan bisa menerima Raisman. Emak tidak bisa melupakan tindakan yang sewenang-wenang terhadap ayahmu. Dialah yang membuat ayahmu menderita sampai dengan akhir hayatnya. Tapi kamu tidak usah mengungkit-ungkit hal itu. Itu persoalan antara ayahmu dengan Raisman. Emak pun sudah ikhlas. Semua itu merupakan kehendak yang maha kuasa. Iya, Mak. Kalau kamu mencintai Farida, cintailah dia. Dia anak yang baik. Mak senang sama dia. Terima kasih, Mak. Tapi kamu harus sudah siap. Maksud emak? Penolakan emak terhadap pinangan Raisman sudah pasti membuatnya kecewa. Dan tidak mustahil dia akan melampiaskan kekecewaannya terhadap kamu dengan melarang Farida berhubungan dengan kamu. Selain itu, Raisman adalah laki-laki yang gila harta. Cocok dengan kakak perempuannya, Rosmina. Mereka keluarga yang kemaruk harta. Maksud emak Bude Rosmina? Iya, Mak kenal Rosmina ketika kami masih sama-sama gadis. Tabiatnya tidak baik. Dia suka mengincar laki-laki kaya. Dan dengan segala macam cara, dia akan mendapatkan laki-laki yang banyak uangnya. Saya dengar memang begitu. Mak rasa, justru Rosmina itulah yang akan menjadi penghalang paling berat bagi hubunganmu dengan Farida. Mak, Farida. Ada apa, Farida? Tenanglah, Mak. Ada apa sebenarnya? Saya dipaksa kawin. Siapa yang memaksa kamu? Bu Rosmina, Dengan siapa? Mardian. Mardian? Anaknya Juragan Darwis? Iya, Kalau begitu benar kata Mak. Bude Rosmina akan menggunakan segala cara untuk bisa menggait orang kaya. Sampai hati dia mengorbankan Farida. saya tidak mau pulang. Saya di sini saja. Pak Raisman dan Bude Rosmina tidak akan tinggal diam. Akibatnya akan menjadi lebih buruk. Betul, Nak.
Juragan Darwis pasti tidak akan tinggal diam. Dia orang besar yang punya kekuasaan. Sedangkan kami, orang kecil yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau begitu kabur saja, lebih baik. Kabur? Bawalah aku lari. Lari bukanlah jalan yang terbaik, nak. Jangan pendek pikiran. Semuanya harus dipikirkan dengan tenang. Kalau kamu nekat, kamu akan rugi sendiri. Sabarlah. Dalam menghadapi cobaan yang berat seperti ini, kita harus tawakal. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi jalan. Mardian! Halo, Mam. Hai, Pap. Kamu itu sudah jadi Belanda apa? Dalam surat katanya ayah sakit keras. Saya jadi repot. Terburu-buru pulang. Ternyata ayah tidak apa-apa. Kalau ayah kirim surat, kasih kabar biasa, kamu pasti tidak akan pulang. Mulai sekarang, kamu tidak usah kembali ke Batavia. Loh? Mardian, ayah sudah tua. Sudah saatnya kamu harus meneruskan perusahaan ayah. Untuk itu, Mardian, kamu harus sudah mulai memilih calon istri. Kawin? Iya, ibu sudah pilih calon untuk kamu. Gadis kampung? Orang kampung. Males saya. Jangan gampang merendahkan seseorang. Kamu lihat saja dulu orangnya. Secantik-cantiknya perempuan kampung. Ya, paling cuma segitulah. Orang kampung kalau didandani, tidak kalah dengan orang kota. Sudahlah, ibu tidak usah repot-repot. Saya sudah punya pilihan. Benarkah? Siapa? Noni? Noni, namanya saja aneh. Tidak lumrah. Noni itu sebutan untuk gadis Belanda, Bu. Nama sebenarnya Elizabeth. Orang Belanda? Jangan, Mardian. Kenapa? Orang Belanda itu bangsa asing. Ibu tidak mau punya menantu orang Belanda. Farida lebih baik dan lebih cantik dari gadis Belanda. Besok kamu harus ikut ke rumah Pak Raisman. Kamu harus bertemu dengan Farida. Setelah itu, baru kamu boleh kasih penilaian. Ya? Kalau saya tidak ada acara? Raisman? Raisman! Ya, ya. Ada apa, Mbak Yu? Den Mardian baru datang dari Batavia. Besok dia akan ke sini bersama ayah dan ibunya. Oh ya? Cepat kamu suruh si Minto untuk bersihkan rumah ini. Aku akan suruh Mbok Sukap untuk masak makanan yang istimewa. Kita harus menjamu calon besan kita dengan sebaik-baiknya. Oh. Kamu itu jangan melongo saja. Cepat kamu panggil si Minto ke sini. Sekarang juga aku akan panggil Mbok Sukap. Awas, kamu jangan ngecewakan calon besanmu. Katmo? Besok kita berburu. Besok? Bukankah besok mau ke kampung seberang, ke rumahnya Pak Raisman? Malas aku. Tapi Den Mardian harus bertemu dengan Farida. Dia kan calon istri Aden. Mereka yang mau. Mereka yang harus datang ke sini. Bukan aku yang ke sana. Sudah, jangan pikir itu. Bukan urusanmu. Yang penting,
Besok kamu kumpulkan orang-orang, kita pergi berburu. Berburu kemana, Den? Aku yang harus tanya sama kamu. Kamu yang lebih tahu tempat di sini. Hutan mana yang banyak binatang buruannya? Kalau hutan yang banyak binatang buruannya ya hutan larangan, Den. Tapi jangan, Den, jangan. Kenapa? Banyak harimaunya, Den. Justru itu yang aku cari. Harimau. Aku suka kulit harimau. Di Batavia, kulit harimau mahal. Bukan harimau biasa, Den. Harimau siluman. Kamu percaya tahyul. Zeh, kamu orang picik. Mardian, batalkan niatmu pergi ke hutan larangan. Jangan mengusik harimau di hutan larangan. Kau akan kena kutuk. Jangan bunuh harimau di hutan larangan. Kau akan kena kutuk. Kubunuh kau! Di mana kau, ha? Siapa kau? Kubunuh kau! Awas, pecahkan kepalamu! Mardian, Pak. Awas!